Assalamualaikum. Akhirnya aku buat juga nih simulasi KPR dengan 2 tipe pembayaran rumah, untuk harga nilai rumahnya 900 juta. Saya mau buat simulasi yang 15 tahun dan juga 25 tahun, kira-kira mana yang menguntungkan. Nah, untuk simulasi KPR sendiri biasanya bank itu ada biaya, DP, kemudian biaya appraisal, provisi, asuransi, dan juga biaya notaris. Nah, ini saya buat yang simulasi KPR 15 tahun. Otomatis, biasanya di 3 tahun pertama itu biayanya itu flat dengan bunganya lebih rendah. Di sini saya coba pakai kalkulator KPR, itu ada biayanya itu keluar di 3 tahun pertama dengan harga rumah 600. Pembiayaan awal itu yang tadi ya, biaya bank dan juga notaris itu serta DP 15%, totalnya 196 jutaan. Kemudian 3 tahun pertama kita bayar cicilan di angka 6.500.000, total selama 3 tahun kita bayar cicilan 236 juta. Kemudian setelah tahun keempat itu biasanya bunganya naik. Dari bunga promo di 3 tahun pertama, bunganya naik dan itu saya pakai simulasi kalkulator KPR juga dengan harga per bulannya cicilannya sebesar 9.500.000. Total biaya yang kita bayarkan untuk rumah harga 900 juta dengan simulasi KPR 19 tahun dengan DP awal 196 juta, total harganya kita dapat di angka 1,8 M. Oke, lanjut simulasi kedua, saya di sini buat simulasi KPR 25 tahun, otomatis pembiayaan awalnya agak berbeda. Dia di angka 195 juta untuk DP dan biaya bank juga notaris. Kemudian cicilan 3 tahun pertama juga dengan promo, biasanya promo cicilan flat 3 tahun awal itu ada di kalkulator KPR dapat angka 4.900.000-an atau taruhlah 5 juta. Kemudian, setelah itu kita bayar 3 tahun dengan total pembayaran 179 juta. Nah, kemudian di tahun keempat sampai tahun ke-25 itu bunganya sudah fluktuatif ya, mengikuti floating bank, itu bisa mencapai 8.692.000 atau taruhlah 8.700.000 dengan total pembiayaan sekitar 25 tahun, mengikuti kontrak itu totalnya 2,6 M. Yang jadi permasalahan adalah kita pikirkan juga, apakah dengan harga rumah 900 juta setelah 25 tahun harganya akan menjadi 2,6 M? Itu kita harus perhatikan dan juga kita berpikir kalau misalnya kita ambil rumah di usia 25 tahun dengan kita mencicil selama 25 tahun, ya ampun umur 50 tahun rumah baru lunas, kita baru mikirin buat investasi lainnya itu kayaknya, nggak normal banget sih ya, sayang gitu loh. Kecuali memang, angka cicilannya ini hanya sekitar, 5 atau 10% dari penghasilan, itu silakan aja. Tapi kalau misalnya angka ini sudah, masuk di angka 30% sampai 50% penghasilan, aduh itu kayaknya akan sayang banget karena, investasi kita nanti akan terhambat untuk, mencapai slow living atau kita mau jadi financial freedom itu kayaknya jauh. Jadi, gimana caranya saya mau ngajak teman-teman itu untuk, konsisten menabung. Ketika kita membayar cicilan 4.900.000 kita harus, ada slot tabungan, setidaknya jika tidak sampai 50% dari 100% dari cicilan, ya setidaknya kita nabung coba dengan konsisten 3 juta per bulan. Artinya setelah 36 bulan floating-nya sudah berjalan, kita sudah bisa, melakukan top up pembayaran. Nah, di sini saya coba hitung, dari total, sisa pokok setelah kita membayar cicilan tadi 4.900.000, sisa pokok kita masih ada di 720 jutaan. Kemudian kita melakukan top up pembayaran pokok cicilan kita, jadi
bayarlah itu dari tabungan yang tadi 3 juta per bulan, dibayar 108 juta, kemudian, sisa pokok kita tinggal 612 juta. Nah, dari 612 juta, angsuran kita apakah mengikuti seperti skema awal, itu sudah naik di 8.600.000? Tidak, karena pokoknya sudah kita bayar, berkurang 108 juta, jadi sisa angsuran per bulannya itu tinggal, 6.030.000. Nah ini, akan sampai ke 25 tahun kalau kita hanya mengikuti ini aja, tapi kan kita pengen tiap 3 tahun kita top up lagi pembayaran pokoknya. Nah, ini kita bayar pokoknya, kita konsisten lagi menabung, asumsinya adalah penghasilan kita udah naik, toh kalau misalnya kita ngikutin skema kan juga cicilan sudah naik ya. Jadi otomatis kita kan berpikir kalau di, cicilan 6 juta, penghasilan kita juga udah naik setelah 3 tahun, kita akan tetap menabung di 3 juta. Kemudian kita melakukan pembayaran cicilan lagi dan juga kita bayar pokok, berapa di tahun ke-6. Di tahun ke-6 ini sisa pokok kita ternyata masih 585 juta setelah kita melakukan cicilan tadi 6 juta ya. Nah, kita bayar lagi, top up lagi dari tabungan 108 juta, kemudian sisa KPR kita turun menjadi 477, otomatis angsuran kita juga turun jadi 5.200.000. Jangan lengah, kita tetap nabung di 3 juta per bulan, dengan asumsi setelah 36 berikutnya atau 3 tahun berikutnya kita melakukan, pembayaran secara konsisten dan juga nabung secara konsisten, itu pokok kita tinggal 450 juta. Nah, ketika di tahun ke-9, dengan tabungan dan juga cicilan yang terus berjalan, kita bayar ini, sisa pokok kita ada di 343 juta, dengan setelah kita melakukan top up pembayaran pokok, kemudian cicilan kita turun menjadi 3.992. Dengan turunnya ini diharapkan, karena sudah di bawah 5 juta ya, tadi paling tinggi 6 juta, turun jadi 5 juta. Kemudian ini kita ada di angka 4 juta. Jadi janganlah tabungan kita setelah 9 tahun kita nyicil, tabungan kita turun, jangan. Karena kita kan berasumsi penghasilan kita bertambah. Jadi ketika, kita ini angka setelah 9 tahun ini cicilannya tinggal 3.900.000, otomatis ini kan paling hanya tinggal sekian persen dari penghasilan bulanan. Nah, otomatis kita bisa tambah tabungan kita yang tadinya 3 juta per bulan jadi 5 juta per bulan. Otomatis setelah 36 bulan kita punya uang tabungan sekitar 180 juta. Nah, berapa sisa pokok di, tahun ke-12 itu ada 316.329.564. Oke. Nah, di sini. Ini ada di, 316 juta, kemudian kita bayar lagi, apa, cicilannya dan juga kita bayar, pokoknya. Jadi sisa pokok di akhir tahun ke-12 itu tinggal 136 juta. Nah, kalian bisa lakukan itu, menabung lagi, ini bisa diselesaikan selama 1 tahun berikutnya kalau kita, karena ini kan, 136 juta ini paling cicilan kita hanya tinggal 1 jutaan per bulan. Otomatis kalau kita nabung bisa 6 juta sebulan, itu pasti 1 tahun aja berikutnya sudah lunas. Jadi di tahun, ke-13 atau di tahun ke-14 itu KPR kita seharusnya sudah selesai, tidak sampai 15 tahun. Tapi bagaimana dengan pembiayaannya? Nah, di sini saya coba buat pembiayaannya kalau kita selesaikan di tahun ke-12 dengan kita melunasi pokoknya, si 136 juta ini. Nah, si 136 juta ini kita bayarkan, misalkan kita bisa, ajukan, biasanya itu ada pilihan entah KTA atau apa, tapi kalau misalnya kita tetap masih pakai, simulasi ini, kita tetap mengikuti skema ini, paling di tahun 13 atau tahun 14 paling lama itu sudah lunas KPR-nya. Nah, kalau dengan total pembiayaan tadi,
mengikuti kita misalnya melunasi di 12 tahun, itu kita dengan pembiayaan awal KPR 195 juta, ini cicilan kita di tahun 1 sampai 3, cicilan 4 sampai 6, 7 sampai 9, ini cicilan tahun 10 sampai 12. Nah, ini kita hanya 4 kali melakukan top up pembayaran pokok. Nah, kemudian berapa totalnya setelah kita melakukan pelunasan, itu sebesar ini juga dikali 5%. Nah, ini jadi total kita kena penalti sebesar 32 juta. 32 juta penaltinya, kemudian total pembiayaan 1,5 dengan penalti 32 juta, karena setiap kali kita melakukan top up kita juga kena penalti. Nah, ini total pembiayaan kita untuk rumah 900 juta dengan skema pembayaran 12 tahun. Ini kita hanya membayar 1,6 M. Beda dengan tadi kita memiliki skema awal kontrak 15 tahun dengan cicilan yang besar tanpa kita menabung, itu kita kena di 1,8. Jadi ini 1,6, ini 1,8. Jadi sisinya 200 jutaan. Lumayan lah ya 200 juta, dan KPR kita juga bisa selesai di sekitar 13 sampai 14 tahun itu paling lama. Jadi itu aja aku sharing simulasi. Kalau ada yang mau eee, WhatsApp atau kalau ada yang mau tanya itu silakan aja, komen juga boleh. Saya welcome banget karena ini saya lakukan sebelumnya tanpa melakukan perhitungan. Nah, hari ini saya melakukan perhitungannya setelah saya melakukan itu. Ternyata itu benar menguntungkan. Jadi, kemarin just do it, walaupun angkanya nggak segini ya, tapi beberapa kali dilakukan angkanya jauh di bawah ini, tapi saya menggunakan skema metode pembayaran seperti ini, itu sangat menguntungkan dengan melakukan top up walaupun mengambil simulasi kontrak KPR tahunnya lebih panjang, yang penting kita bisa nabung dan konsisten menabung. Dan bagaimana cara konsisten menabung per bulan seperti ini, itu nanti saya sharing lagi di, sesi investasi. Kalau misalnya ada yang berkenan juga boleh tanya-tanya, dan, kalau ada yang mau ditanyakan silahkan. Karena memang ini tabungannya ini kelihatannya flat 3 juta, padahal aslinya, tabungannya ini berkembang. Jadi ketika awal menabung sampai di, dari tahun pertama, dari bulan pertama sampai bulan ke-36, jadinya nggak hanya 108 juta, kenyataannya itu, jauh di atas 108 juta, karena kita berpikir nantinya juga akan, membayar biaya penalti yang seperti ini. Oke, paling aku sharingnya sebatas ini dulu karena ini sudah 13 menit, nanti bosan. Nanti aku sharing lagi, sesi investasi di cara yang lain ya. Karena perempuan itu biasanya lebih suka, yang safety, jadi kita lebih, sharing yang di bagian investasi dan pengelolaan dana yang lebih safety, itu aja sih. Tapi kalau untuk kaum yang punya privilege, jelas KPR ini kayaknya, nggak relevan karena sudah punya uang jauh lebih banyak. Ini ya buat kaum-kaum sandwich generation atau, tim yang memang sudah babak belur dari awal, oke? Jadi sekian dulu, terima kasih, sukses selalu, sehat selalu, tetap semangat. Assalamualaikum.